Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sogong Bunga Putri Febrina, saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu fungsi linier. Enjoy. Nah, di fungsi linier ini saya akan menjelaskan tentang 4 nilai, yaitu yang pertama adalah notasi fungsi, yang kedua adalah daerah asal atau domain dan daerah hasil atau range, yang ketiga adalah bentuk umum, dan yang keempat adalah grafik fungsi. Nah, sebelum kita membahas materi-materi tadi, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu fungsi linier atau pengertian dari suatu fungsi linier. Fungsi linier merupakan sebuah fungsi yang mana variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya adalah garis lurus. Oleh sebab itu, fungsi linier sering disebut sebagai persamaan garis lurus atau singkatnya bisa disebut sebagai PGL. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu notasi fungsi. Jika suatu fungsi diberi nama f, maka fungsi tersebut ditulis dengan lambang atau notasi sebagai berikut. F tanda titik 2, A tanda panah, B. Nah, pada notasi di atas, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dapat dibaca sebagai F memetakan. Jadi tanda titik 2 itu bukan bagi, tapi memetakan. Dibacanya F memetakan A ke B. F memetakan himpunan A ke B. Nah, contoh lainnya dari notasi fungsi adalah F memetakan X ke Y. Sorry ya, X ke Y, bukan A ke B. Dan G memetakan X ke 5X plus 2. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke daerah asal atau domain dan daerah hasil fungsi atau range. Domain atau daerah asal adalah himpunan semua bilangan real X yang membuat fungsi f terdefinisi. F anggota atau dalam artian f adalah anggota himpunan bilangan real. Bisa ditulis seperti berikut, yaitu df sama dengan kurung kurawal X memetakan sebagaimana sampai dengan X elemen bilangan real. Sedangkan range atau daerah hasil adalah himpunan semua bilangan real Y yang terdefinisi dengan anggota himpunan bilangan real X. Bisa ditulis juga seperti berikut, yaitu RF sama dengan kurung kurawal Y memetakan sampai dengan Y elemen bilangan real. Nah, apabila domainnya dalam fungsi linier tidak ditetapkan ataupun dicantumkan secara eksplisit, maka daerah asalnya adalah semua bilangan real X ditulis dengan df sama dengan kurung kurawal X sebagaimana sampai dengan X elemen bilangan real, atau df sama dengan X elemen bilangan tak terhingga. Sehingga daerah hasilnya juga pun adalah semua bilangan real Y, ditulisnya juga seperti berikut, RF sama dengan kurung kurawal Y sebagaimana sampai dengan Y elemen bilangan real, atau RF sama dengan Y elemen bilangan tak terhingga. Nah, apabila juga daerah asal ataupun domain dalam fungsi linier tersebut sudah ditetapkan atau dicantumkan secara eksplisit untuk menentukan daerah hasilnya, maka kita perlu mensubstitusikan nilai ujung interval daerah asal ke dalam fungsi tersebut.
Nah, di sini ada gambar suatu fungsi, yaitu himpunan A yang terdiri dari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, sedangkan himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk menentukan daerah asal dan hasil dalam suatu fungsi, maka perhatikan gambar ini. Untuk daerah asal dari fungsi di atas itu adalah himpunan A yang terdiri dari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, ya. Sedangkan daerah lawan dari fungsi di atas itu semua himpunan pada B, yaitu semua anggota himpunan pada himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sedangkan daerah hasil dari fungsi di atas adalah semua anggota himpunan dari himpunan B yang ditunjukkan oleh anak panah, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Itu merupakan daerah hasilnya. Nah, kita masuk ke bentuk umum. Bentuk umum dari fungsi linier adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A sebagai konstanta, sedangkan B yaitu koefisien atau gradien, atau bisa juga disebut koefisien arah ataupun slope, di mana B si koefisien ini selalu ditemani dengan X. Nah, contohnya itu Y sama dengan 3 plus 2X. Nah, tadi kan si koefisien atau B-nya ini selalu ditemani dengan X, maka di sini koefisiennya adalah 2X, sedangkan konstantanya adalah 3. Nah, yang terakhir adalah grafik fungsi. Yang suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu bisa ataupun dapat dinyatakan sebagai grafik fungsi, di mana grafik fungsi di sini memiliki arti penyajian fungsi ke dalam bentuk diagram kartesius. Nah, cara menggambar grafik fungsi dalam fungsi linear itu ada dua cara. Yang pertama adalah tentukan pasangan-pasangan berurutan X dan Y, selalu ya X baru Y-nya. Dengan X adalah anggota domain dan Y adalah bayangan dari range-nya dengan menggunakan tabel fungsi. Jadi kita harus menggambar tabel fungsi tersebut, baru kita kita harus menggambar tabelnya dan mencari titik koordinatnya, baru kita bisa menggambar grafik fungsinya tersebut. Terus buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Di sini yang dimaksud sumbu mendatar adalah sumbu X yang anggotanya adalah anggota domain atau daerah asal, sedangkan sumbu tegaknya itu sumbu Y yang anggotanya adalah range atau daerah hasil yang berpotongan. Selanjutnya, tentukan letak pasangan berurutan XY pada bidang koordinat yang ditandai dengan titik atau nokta. Jadi ketika kita sudah menemukan titik-titik koordinat dari suatu fungsi tersebut, maka kita tandai di grafiknya dengan tanda titik atau bisa disebut dengan nokta. Setelah kita tandai itu, barulah kita hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Ini contohnya, contoh cara yang pertama. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X plus 2, dengan X adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 8. Nah, di sini poinnya adalah grafik fungsi Y sama dengan X plus 2, dengan X adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 8. Nah, X-nya di sini adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 8. Jadi, berarti X-nya itu adalah sama dengan, yaitu kurung korawal. Jadi, bilangan bulat positif antara 1 dan 8, yaitu ada 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi tabel fungsinya seperti berikut ya. Nah,
Jadi titik koordinatnya atau XY-nya diperoleh yaitu 2,4, 3,5, 4,6, 5,7, 6,8 dan 7,9. Nah, barulah kita gambar grafik fungsinya itu seperti ini ya. Ditandai dengan titik atau nokta. Baru kita gabungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis lurus. Nah, cara yang kedua adalah tentukan titik potong terhadap sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Berarti diperoleh koordinat yaitu A, X 1,0. Yang kedua adalah tentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Jadi X-nya itu harus sama dengan 0. Sehingga diperoleh koordinat B yaitu 0, Y 1. Nah, setelah kita menentukan titik potong terhadap sumbu X maupun sumbu Y itu kita hubungkan titik A dan B tadi sehingga membentuk suatu garis lurus. Ini contohnya yaitu gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X plus 2. Tulisannya sebagai berikut. Nah, untuk titik potong sumbu X itu dia memiliki syarat yaitu Y harus sama dengan 0. Jadi kita gambarkan dulu fungsinya yaitu Y sama dengan X plus 2. Karena Y di sini harus sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X plus 2. 0-nya pindah ruas, jadi dari plus menjadi min, jadi X sama dengan 0 dikurangi 2. Jadi didapatkan X sama dengan min 2. Nah, titik potong pada sumbu X-nya adalah min 2,0. Sedangkan titik potong pada sumbu Y itu syaratnya harus X sama dengan 0. Jadi seperti tadi kita gambarkan fungsinya dulu. Y, kita tuliskan fungsinya dulu. Y sama dengan X plus 2. Karena di sini X sama dengan 0 berarti Y sama dengan 0 plus 2 diperoleh Y sama dengan 2. Titik potong pada sumbu Y adalah 0,2. Barulah kita gambar grafiknya seperti ini ya. Ini titiknya ditandai dengan titik ya seperti tadi atau nokta. Sebenarnya cara 1 dan 2 tadi grafiknya kita lihat ya, bisa kita lihat garis lurusnya itu arahnya sama, cuman dia cara dan koordinatnya saja yang berbeda. Nah, setelah penjelasan saya tadi mulai dari notasi fungsi, range dan domain, lalu bentuk fungsi, bentuk umum fungsi, grafik fungsi, saya akan memberikan beberapa dua pertanyaan. Yang pertama adalah jika fx sama dengan ax plus b, f6 sama dengan 6, dan f40 sama dengan 40, bagaimana persamaan fungsinya? Nomor 2, jika F5 sama dengan 50 dan F15 sama dengan 150, maka Fx sama dengan saya mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman dan ibu guru sudah melihat presentasi saya, mendengarkan saya menjelaskan materi PPT saya tentang fungsi linier. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam PowerPoint saya dan kesalahan saya berucap ketika saya menjelaskan PowerPoint saya tentang materi fungsi linier ini. Saya mohon maaf dan terima kasih juga ke karena sudah mendengarkan presentasi saya, dan saya harap presentasi saya kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk membantu teman-teman dalam memahami materi dari fungsi linier tersebut. Thank you.